Beberapa alat ini bisa sangat membantu, bahkan bisa meminimalisir pengeluaran saat kita touring, guys. Simak terus videonya ya. Sampurasun, guys. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Selain menjadi tempat dokumentasi perjalanan touring saya, channel ini juga akan membahas tips dan trik seputar touring, juga membahas dunia otomotif lainnya, terutama kendaraan roda 2. Seperti yang sudah dikatakan di awal video, untuk video kali ini saya akan kasih tahu beberapa barang yang biasanya sangat bermanfaat, sangat bisa digunakan, ditambah kalau ada barang ini kalian bisa meminimalisir pengeluaran saat kalian touring, guys. Ya, terutama yang touring jarak jauh atau misalkan touring sampai berhari-hari, ini sangat bisa membantu dan bisa sangat meminimalisir pengeluaran kalian. Oke, lanjut. Jadi barang apa aja yang biasanya para bikers itu bawa, terus kenapa bisa barang itu sangat membantu atau bahkan bisa meminimalisir pengeluaran kita? Jadi barang yang pertama itu ada matras. Mungkin kalian sering lihat gitu kalau di belakang motor para bikers yang sedang melakukan touring itu ada matras, atau mungkin kalian juga termasuk orang yang sering bawa matras. Para bikers biasanya membawa matras itu ya selain untuk berduduk-duduk santai di pinggir pantai atau misalkan di daerah Curug atau misalkan di daerah pegunungan. Jadi matras ini juga bisa digunakan sebagai alas tidur kalau kita ada di pom bensin atau misalkan di tempat istirahat lainnya. Nah, mungkin kalau untuk matras itu udah menjadi barang yang lumrah atau misalkan ya sebagai alas, emang peruntukannya emang sebagai alas tidur gitu. Nah, untuk barang yang kedua, kita lanjut dulu. Untuk barang yang kedua itu ada hammock. Nah, hammock ini selain bisa kita gunakan untuk bersantai-santai di bawah pohon pinggir pantai, di bawah pohon pinggir curug, di bawah pohon daerah perbukitan. Jadi si hammock ini juga sebenarnya bisa kita gunakan sebagai alat tidur. Ya, kalau misalkan kita berniat untuk bermalam di suatu tempat wisata, di satu tempat ya pariwisata, jadi kita nggak harus repot-repot ngeluarin banyak biaya untuk menyewa penginapan gitu. Jadi dengan hammock aja sebenarnya kita udah bisa bermalam. Terus kan kalau misalkan nanti hujan mendadak itu gimana? Nah, untuk masalah terik matahari atau misalkan hujan, jadi untuk barang yang ketiga itu saya biasanya membawa flysheet. Nah, jadi si flysheet ini sebenarnya si flysheet ini sebagai layer tambahan, jadi sebagai apa ya? Kalau misalkan kalian sering lihat sebuah tenda, biasanya di atas itu ada kayak kain gitu. Nah, itu flysheet. Jadi itu emang fungsinya untuk menahan terik matahari, terus menahan hujan juga, biar nggak langsung tembus ke matras gitu. Ke matras, ke tenda. Oke, lanjut. Jadi si flysheet ini biasanya saya gunakan sebagai sebagai atap lah, sebagai atap kalau misalkan saya gelar matras atau misalkan saya pasang hammock. Nah, di atasnya itu pasti saya pasang flysheet gitu, meskipun nggak dibentangkan secara langsung. Tapi kalau misalkan mendadak hujan atau misalkan emang panasnya udah terik banget, ya kita tinggal gelar aja itu si flysheetnya, tarik ke sana ke sini. Jadi posisi tidur kita bisa di bawah flysheet itu gitu. Nah, dari ketiga barang itu, selain kita gunakan saat kita bersantai-santai di tempat wisata, entah itu di pantai, entah itu di curug, entah itu di perbukitan, bukan permukiman. Ya pokoknya di tempat wisata. Dari ketiga barang itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk bermalam, guys. Kalau misalkan kita emang mau bermalam di tempat wisata gitu.
Jadi kita nggak harus repot-repot mengeluarkan biaya lebih hanya untuk bermalam aja gitu sebenarnya. Ya sebenarnya sih itu sah-sah aja, tergantung kalian. Cuman yang biasanya saya lakukan ya kalau misalkan untuk tidur aja dari ketiga barang ini sebenarnya cukup gitu. Jadi ya kalau saya berprinsipnya lumayan bisa ngirit-ngirit selama di jalan gitu. Dan biaya untuk menginap semalam itu bisa kita gunakan untuk bensin atau apa gitu kan. Nah jadi kalau misalkan matras ditambah flysheet itu bisa jadi sebuah bivak atau misalkan tenda darurat, saya menganggap kalau si flysheet sama hammock dikombinasikan itu saya anggapnya sebagai rumah pohon dadakan. Mantap ya. Jadi selain biasanya saya bawa peralatan tidur, saya juga selalu nyempilin peralatan masak gitu. Jadi yang biasanya saya bawa itu kompor portable yang biasanya anak-anak pendaki itu gunakan, yang kecil itu, ditambah satu buah cangkir dan nestingnya juga buat memasak. Itu menurut saya barang yang paling barang yang paling bisa meminimalisir pengeluaran kita, terutama kalau misalkan kita pengen santai-santai sambil nyeduh kopi atau misalkan santap Indomie. Saya pikir dengan membawa peralatan masak ini saya nggak harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli sebuah makanan atau misalkan kopi yang biasanya kalau di tempat pariwisata itu harganya cukup kalau menurut saya cukup mahal lah, relatif lebih mahal biasanya. Barang-barang yang tadi saya sebutkan juga sebenarnya tidak terlalu ribet, cukup mudah untuk kita packing karena seperti yang sudah saya lakukan, yang biasanya saya lakukan meskipun tanpa side box atau misalkan tanpa top box, barang-barang tadi cukup mudah untuk kita packing ke dalam ya tas semi carrier lah yang biasanya saya pakai nih. Yang biasanya nemenin saya. Ditambah kalau misalkan kalian berencana, oh iya ya kayaknya kalau misalkan touring bawa peralatan ini bisa lebih mudah, jadi kalian mau beli. Kalau sekarang itu ada yang sistemnya istilahnya itu ultralight kalau nggak salah, jadi barang-barang itu bisa lebih kecil biasanya packingnya itu. Kang, kenapa sih kita harus prepare itu untuk melakukan touring? Sampai-sampai harus menyiapkan masalah pengiritan juga gitu. Padahal kita kan udah menyiapkan biaya makan sama biaya penginapan misalkan. Nah guys, jadi sebenarnya saya itu selalu berprinsip, atau mungkin kalian juga berpikiran yang sama dengan saya. Jadi ketika kita berani keluar rumah dalam artian kita mau touring, entah itu jarak pendek atau misalkan jarak jauh, berarti kita harus siap juga dengan situasi dan kondisi yang akan kita temukan nanti di jalan. Ya salah satunya dengan hal yang memaksa kita harus melakukan sebuah pengiritan lah. Jadi jangan tunggu uang kalian habis dulu baru memikirkan, waduh kira-kira uang segini bisa nggak sampai kita balik lagi ke rumah gitu. Nah, jangan sampai kalian ada berpikiran seperti itu. Jadi sebelum kita kehabisan uang, jadi ya di-manage lah masalah pengeluaran ataupun masalah apalah gitu, pemasukan. Syukur-syukur ada pemasukan selama touring. Mantap. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian punya barang lain yang biasanya kalian bawa untuk mempermudah perjalanan kalian atau misalkan untuk memperingan biaya pengeluaran kalian, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya pertanyaan atau misalkan ada hal-hal lain
ya cukup menarik untuk kita bahas, silahkan tulis juga di kolom komentar. Tetap terus pantengin channel Sarang Semut Adventure, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Hayu gaskeun!